semua manusia, khususnya yang hadir di sini, pasti pernah mengalami carut marut, mamangi, bingung dengan tahapan-tahapan beragama ini. Pasti. Dulu saya juga ngalami seperti apa yang sampean alami. Satu sisi kita disuruh nyembah, ya. Satu sisi di situ nggak ada yang menyembah, nggak ada yang disembah. Bingung Pak, memangnya. Kita semua pernah ngalami seperti itu. Dengan begitu Bapak Ibu, menjadikan ada dua makalah seperti ini, sudut pandang, menjadikan bingung kita. Bapak Ibu, proses, makanya saya katakan manusia seluruhnya itu proses mengalami 3 zona. Pertama zona fitrah, kedua zona kotor, ketiga zona fitrah. Kita harus memahami di antara beberapa zona ini. Semua manusia loh. Terus pertanyaannya, Kanjeng Nabi Muhammad apakah juga pernah mengalami zona kotor? Ini pertanyaan. Ini kalau saya pribadi menjawab lewat makalah saya atas dasar cerita bahwasanya Kanjeng Nabi pernah ada ritual pembelahan dadanya oleh malaikat muqarrabin yang intinya mensucikan hati dari hasud, dari apapun kotoran hati. Berarti Kanjeng Nabi pernah mengalami hati yang kotor. Dengan dasar inilah saya bermakalah nyuwun sewu, semua manusia pernah mengalami seperti ini, cuman volumenya gak podo. Kalau toh tidak pernah mengalami kekotoran hati atau zona kotor, mengapa harus dioperasi? Itu banyak khilaf Pak, spekulasi. Gak popo. Dene ana sing makalah kados kula niki yo gak salah. Dene ada yang makalah selain saya, yo aku menganggap gak salah. Ilan Nabi Muhammad bin Abdillah enggak pernah. Ada yang mengatakan tidak pernah mengalami zona kotor. Nah, dengan adanya operasi itu merupakan tamsil, contoh manakala hati kotor harus disucikan dan manusia harus mengalami pembedahan, pengoperasian hati dari kotoran penyakitnya hati. Kanjeng Nabi ndak nguniku yo bener makalah ngono. Jadi ketika terjadi ketika terjadi momen Kanjeng Nabi dioperasi malaikat muqarrabin, iku sebagai contoh, bukan berarti Kanjeng Nabi ono penyakit. Ndak. Makalah yang seperti ini yo benar. Wis, sudut pandang kita lah yang berbeda. Boten napa-napa pun bener. Bapak Ibu, ketika kita manusia masuk dalam pintu murhek, lepas murhek, masuk di dalam pintu balik, disitulah awal jiwa ini ngalami kekotoran. Saya katakan kotor, terjangkit penyakit yang disebut hubbus syahwah, yang berasal dari syahwatud dunya, yang syahwatud dunya dibawa oleh nafsu dalam setiap diri kita, yang nafsu dalam diri kita itu yang menyuruh juga Gusti Allah.
mengikuti proses kita. Tidak jauh berbeda dengan prosesnya Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, di dalam hati beliau juga ada namanya penyakit disebabkan karena makan buah khuldi. Lah, kalau kita bahasanya hubus syahwah, beliau Nabi Adam bahasanya adalah buah khuldi. Terus buah khuldi itu beliau mendekati itu karena kena rayuane iblis. Iblis ngerayu nek gak diizini Allah ya gak iso ngerayu. Wis skenario Gusti Allah. Oke. Bapak Ibu, ketika saat diri ini mengalami pintu balik, disitulah kita diajarkan ajaran Rasulullah lewat sunnah, lewat syariatnya beliau. Di situ mengatakan syariatnya itu kita beriman juga terhadap selain Allah. Contoh, guruku si A, sing bimbing aku si A. Imannya hati ono si A dulu. Tapi ada cantolan hukum si A iki oleh ngejinang aku bimbing ya krana Gusti Allah. Lah cantolan hukum ning kuno. Lho ngene iki dereng murni. Bahasa laku masih ati ini ada selain Allah. Wis iki kelas ning syariat iku gak popo. Si ono isine ganjaran, si ono isine ning ati ini, di dalam hati masih ada isinya surga. Dijauhkan dari azab Allah gak popo, tidak apa-apa karena kelasnya di sini. Kita belum merasa kalau kita masih salah, belum. Karena kita kelasnya masih ada di syariat. Dasarnya sudah ada. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali saya suruh untuk menyembah. Berarti kategori masih ada dua. Lah disitulah lewat syariat itu dibimbing kita untuk minta bau reksa atau perlindungan Allah dari setan yang terkutuk. Akhirnya dijelaskan dasar-dasarnya ning syariat, innahu lakum aduwwum mubin. Itu mungsuhmu sing nyata. Ojo kok dekati, ojo tok konco. Mungsuh ya harus kau binasakan, kau jauhkan, kau bunuh, kau usir dan lain sebagainya. Itu ajaran syariat semuanya seperti itu. Masih fanatik dengan ajaran itu. Oke Pak, sampai berapa tahun ini? Sampai berapa tahun kita lamanya kita itu beriman masih ada selain Allah di dalam hati. Oke, karena itu proses zona kotor, akhirnya Allah menurunkan ajaran yang terakhir, merupakan ajaran inti terhadap Kanjeng Nabi atau para Rasul atau para kekasih Allah yang di depanku jelaskan tadi. Sampailah kamu pada la ilaha illa ana. Lah itu kan sebelumnya kan ada proses Allah, huwa, anta, lah gitu toh. Wis gak apa-apa. Disitulah akan mengerti kesempurnaan dari pengabdian, kesempurnaan dari satu pengabdian. Sempurnakno Islammu, sempurnakno pengabdianmu terhadap Allah. Lah, kesempurnaan satu pengabdian itu manakala sudah tidak selain darinya, tidak ada selain daripadanya, yang disebut sebagai ahad. Akhirnya Kanjeng Nabi mengajarkan tentang keahatan,
mengajarkan tentang bagaimana cara kita untuk mengesahkan Allah lewat proses ahadiyah menuju ke ahad. Lah di situ ketika hal itu terjadi, disitulah berjalannya waktu panjenengan kali kula untuk mengetahui maksud daripada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah, menghadap, jikalau masih ada tendensi itu benar tapi sih kurang benar, lihat tingkatan kita ada di mana. Ya jangan sekali-kali gue mengatakan di tengah wong syariat sing sik kelas syariat ngomong ini ambek ojo sholat kamu percuma gak diterima tuas jungkar masalah ning atimu si ono tendensi pengajar aku iki gak ngono oleh melakukan segala ibadah apapun iku iso diterima Allah manakala tidak ada tendensi apapun. Hanya kamu tinggalan. Bapak Ibu, iki kok dadi syariate rusak, hubungan manusia juga rusak. Sehingga ojo heran nek mereka memungsuhi sampeyan duduk kelase. Sampaikanlah dakwah itu secara hikmah, secara bijaksana. Jangan sampai menyalahkan mereka yang masih kelas di bawahmu jauh. Ojo lus-lusun ambek lusus dasing ini. Le, kui salat iki wis bener le, tapi sih kurang bener. Engko digoleki letak kurang bener. Langsung sampai hukumi salatmu sesat. Gak diterima Gusti Allah mergae madhep ganjaran, madhep swarga. Percuma. Ana dalile aku. Memang Pak. Salat sak rakaat ya. Bijudin dengan laku zuhud iku luwih apik katimbang sampean salat beribu-ribu saumur sampean bila juhdin tanpa zuhud nang Allah. Iki saya katakan nilai mutu sholat itu. Lah iki yo kudu dingen-ngen iki piye karepe ngaten. Wis. Ketika proses ahadiyah menuju ahad, ketauhidan baik dari kefahaman laku tadi yang saya katakan di depan sampai menuju alam musyahadah untuk alam bertemu Allah, alam ahad. Disitulah Anda akan mengerti maksud ayat aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali saya suruh untuk menyembah, beribadah padaku. Lu ibadah iki Pak nyun sewu ana sing wis sempurna delok kelase dewi-dewi. Tinggal kita ada di mana terserah panjenengan. Lah tadi pertanyaan boleh tak doa-doa iku aku ganti? Saya tidak mengatakan tidak boleh. Menurut Anda yang sudah berlaku uzlah nang Allah kok terasa mengganggu lafat-lafat doa yang seperti itu, ganggu apa? Boleh sampai ubah kanggo diri panjenengan karena jenengan sudah di makom itu. Mboten napa-napa. Sampean pindah, langsung sampean iku tajali nang Allah. Langsung sampean iku zikir di situ hanya pada Allah yaitu sirul asrar. Gak katik sampean waca. Tapi ingatlah sebetulnya makna daripada doa-doa yang tertampil dalam semua ibadah. Ibadah ya. Itu endingnya, arahannya jenengan untuk ingat kembali pada Allah. Memang cuman berhubung kelasnya kita masih di taraf umum, seakan-akan kita itu
minta bantuan sangka Allah, sangka dene nafsu utawa iblis lanang lan iblis wedok. Setan lanang, setan wedok. Berarti kalau kita meyakini setan lanang, setan wedok itu iso nggodha, berarti setan lanang, setan wedok iku duwe kekuatan. Lah ngoten nggih. Padahal la haula wala quwata illa billah. Jawaban saya, boleh enggak saya ganti? Tidak boleh kanggo kelas sing durung tutuk ahad. Tidak boleh, karena tambah bingung. Nyun sewu, sampean mendatangi satu pengajian, sampean iki cara wong iku wis gak kenal ambek sing duwe omah, gak kenal ambek sing duwe hajat, sepedaan dilebokno latar, dilokno apa enggak? Dilokno, gak oleh. Tapi nek sampean iku mau orang dekatnya sing duwe hajat, sampean lebokno teresi lho ora apa-apa. Gak diseneni. Enggak. Mergae sampean kekasihnya. Malah sampean nek umpama sepeda sampean dalan masjid utawa dalan lapangan ditakok, "Sepeda sampean dalan ndi?" Teng lapangan. Mesti ngongkon santrine, "Jukukno." Gondene lak ngoten nggih. Gak apa-apa. Sama dengan hal itu. Jenengan kelasnya sudah muraqabah nang Allah, nuju musyahadah, nuju nanggone makrifat Allah. Gak ada kata yang tidak diperbolehkan. Semuanya oke-oke saja. Jadi ngeten Pak, boleh saya jawab, tidak boleh saya jawab, karena melihat posisi atau kelas kita masing-masing. Seperti itu. Nyun sewu, guru ngomong di dalam kelas, tidak boleh Anda itu, hei murid-murid, membawa HP. Lah ngoten nggih. Lah kok gurune nggawa? Lah iki sing gak ngerti hukum ngomong ngene. Nyontoi ngongkon gak oleh HP, malah nyontoi dhek sing nggawa. Kelasmu iku lho nok nisor. Iku sing paham, sing gak paham mawuk-mawuk Pak, muring-muring. Nggih. Ngoten niku kula terjadi pada diri kula saat kula niki diperintahkan oleh salah satu masyayikh untuk berjalan ke arah barat, tidak boleh kembali ke timur atau tolah-toleh. Dia enggak melakukan hal itu. Aku melakukan hal itu. Loh, karena kelas dhewe. Kelas masyayikh wis tau ngono kuwi biyen. Ya gak usah ngelakoni mlaku ngono. Kula nglakoni. Makane bila mana ada mursyid ngomong, Anda harus berjalan ke barat, hatimu kenceng nang Allah, tinggalkan semua urusan-urusan dunia. Lah kok mursyid iku gak ngalok, gak ngulon, malah ngetan. Lho nguniku anggene murid sing kurang duwe tata krama mesti ngilokno. Paye guru iku jarene digugu ditiru. Nyatane ngongkon ngulon dheweke ngetan. Iki kekeliruan kita sebagai murid seperti itu. Bapak Ibu nyuruh muridnya mlaku ngulon, malah dheweke ngetan ke timur. Nyuruh muridnya untuk meninggalkan duniawiyah, anak istri, harta benda, tinggalkan. Lah kok muridnya memperkaya diri. Endi sing tak gugu, endi sing tak tiru. Ojo, silemi dulu apa maksud daripada mursyid itu. Guru kita, ayo kita silemi. Ojo suudan dulu, husnudan apa sebabnya. Wis pokoke jalakno, kamu arah ke barat, nanti akan mengerti sendiri mengapa guru kita berjalan ke timur.
ternyata Bapak Ibu jenengan akan mendapatkan jawaban yang valid manakala jenengan sudah sampai ke barat. Berhubung tadinya mempunyai dzon, suudzon terhadap guru, menyesallah dia. Oh, tiba ya aku sing salah, kurang pengetahuan makrifat kunang Allah. Di situ makanya wis diikuti yai opo kata supir. Kita sebagai mobil wis nganut ae. Aku mari kepanasan, AC ini gak diurupno. Gitu. Motor iki, mobil iki le. Sambat-sambat koyok ngono. Dilakokno dalan gak enak. Tahu mobil sambat ngono Pak Bu? Mboten nate. Makanya Syekh Ibnu Athaillah iki menyarankan dadiyo kuwi koyok mobil. Diuntir ngalor ngeri yo ngeri, ngalor nganan yo nganan. Digawe kebut-kebutan yo manut, digawe mlaku lindik-lindik yo manut. Itulah mobil, artinya kita. Dan ketahuilah kita tidak bisa seperti mobil manakala kita belum sampai di makom musyahadah. Isih berontak. Wistah. Makanya saya tidak akan pernah menyalahkan panjenengan, manah panjenengan yang masih isi berontak terhadap Allah, karena itu merupakan satu proses. Saya hanya bisa memohon dan mengharap kepada Sang Khalik, mudah-mudahan proses itu lekas diselesaikan. Jadi nggak apa-apa Pak, sampai ganti silahkan. Yang terpenting di situ jenengan langsung menyempurnakan pengabdian panjenengan. Niku mungkin mboten bingung maneh sampean. Nggih.